Jadi Tuan dan Puan, bagaimana? Apakah dengan kejadian-kejadian atau fakta itu lalu kita bisa mengatakan atau menanyakan kita ini serius atau enggak ya untuk menekan laju perkembangan atau bangkitnya ideologi komunisme? Jika ternyata kita mengagungkan bahkan bekerja sama dengan negara yang notabene-nya berideologi komunisme. Assalamualaikum Puan dan Tuan. Anda berjumpa kembali dengan saya Profesor Suteki di channel yang radikal, ramah, terdidik, dan berakal. Puan dan Tuan dijamin tidak akan merugi mengikuti channel ini, maka jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Puan dan Tuan? Semoga Anda dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang sesuatu apapun. Terima kasih Anda tetap setia bersama saya Profesor Suteki di channel yang radikal, ramah, terdidik, dan berakal. Saudara sekalian, bulan September ya, bulan September satu bulan yang biasanya ramai diperbincangkan tentang isu komunisme. Ya, semua itu memang tidak terlepas dari kelamnya sejarah Indonesia yang diwarnai merah darah para korban syuhada dari kalangan Islam khususnya. Selepas pemberontakan dahsyat pada bulan September 1965 yang dikenal dengan G30 SPKI. Selepas itu ada upaya untuk menekan berkembangnya ideologi komunisme. Di era Orde Baru sangat kelihatan sekali ya, secara serius, bahkan anak cucu manapun itu terbatas ya dalam hal penggunaan hak politiknya. Nah, di era reformasi menjadi lebih longgar hingga anak cucu X ya PKI bertengger di puncak-puncak jabatan struktur negara. Maka tidak heran jika pihak-pihak yang dulu memerangi bangkitnya ideologi PKI, yaitu komunisme, menjadi gerah seraya bertanya, seriuskah pemerintahan ini memberantas bangkitnya ideologi PKI, yaitu komunisme? Saudara sekalian, juga dipertanyakan, adakah upaya hukum untuk menghentikan ajaran komunisme dan penerapannya, dan sudah sejauh mana kemudian di era saat ini, apakah juga ada peluang komunisme gaya baru untuk bangkit kembali serta berkolaborasi dengan sistem liberal untuk semakin menguatkan eksistensi mereka? Beberapa pertanyaan itu, saudara sekalian, akan saya coba untuk bahas dalam 5 pertanyaan pokok. Yang pertama, komunisme sudah ada payung hukum untuk melarangnya, yaitu TAP MPR. Tapi sepertinya ketika ada tokoh publik mengaku bangga menjadi anak PKI hingga menulis buku, namun tidak ada tindakan kepada mereka. Ada apa dalam hal ini kok bisa terjadi demikian? Saudara sekalian, sebenarnya kalau kita lihat ketentuan tentang larangan yang terkait dengan komunisme itu ada pada 2 peraturan perundang-undangan, setidaknya kita temukan di Undang-Undang Ormas. Pasal 59 tentang larangan ormas dan pasal 82 terkait dengan anggota dan juga pengurus yang memang nyata-nyata agak menyebarkan atau menganut komunisme. Kemudian juga ada di Undang-Undang Nomor 27 Tahun 99 Junto Pasal 107 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Terkait dengan orang, partai, juga anggota DPR, adanya dugaan perencanaan makar ideologi diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 99 Junto Pasal 107 huruf B, D, dan E. Pada pasal 107A, barang siapa yang secara melawan hukum di muka umum dengan lisan, tulisan, dan atau melalui media apapun menyebarkan atau mengembangkan ajaran komunisme, marxisme, leninisme dalam segala bentuk dan perwujudan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 tahun. Kemudian di pasal 107B dinyatakan bahwa barang siapa yang secara melawan hukum di muka umum dengan lisan,
tulisan, dari atau melalui media apapun menyatakan keinginan untuk meniadakan atau mengganti Pancasila sebagai dasar negara yang berakibat timbulnya kerusuhan dalam masyarakat atau menimbulkan korban jiwa atau kerugian harta benda dipidana dengan pidana penjara paling lama 20 tahun. Pasal 107C dinyatakan di sini bahwa barang siapa yang secara melawan hukum di muka umum dengan lisan, tulisan, dan atau melalui media apapun menyebarkan atau mengembangkan ajaran komunisme, Marxisme, Leninisme yang berakibat timbulnya kerusuhan dalam masyarakat atau menimbulkan korban jiwa atau kerugian harta benda dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. Kemudian di pasal 107D dinyatakan bahwa barang siapa yang secara melawan hukum di muka umum dengan lisan, tulisan, dan atau melalui media apapun menyebarkan atau mengembangkan ajaran komunisme, Marxisme, Leninisme dengan maksud mengubah atau mengganti Pancasila sebagai dasar negara dipidana dengan pidana penjara paling lama 20 tahun. Dan berikutnya yang kelima, pasal 107E dinyatakan di sini bahwa dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. Yang A, barang siapa yang mendirikan organisasi yang diketahui atau patut diduga menganut ajaran komunisme, Marxisme, Leninisme atau dalam segala bentuk dan perwujudannya, atau B, barang siapa yang mengadakan hubungan dengan atau memberikan bantuan kepada organisasi baik di dalam maupun di luar negeri yang diketahuinya berasaskan komunisme, Marxisme, Leninisme atau dalam segala bentuk dan perwujudannya dengan maksud mengubah dasar negara atau menggulingkan pemerintahan yang sah. Yang kedua, ada anggota dewan atau tokoh publik yang pernah menyebut ada jutaan PKI, tetapi tidak ada tanggapan serius dari penguasa hari ini untuk mengambil tindakan terhadap mereka, misalnya dalam hal ini. Mengapa ya? Penyebutan itu tidak mengindikasikan bahwa yang bersangkutan menyebarkan atau mengembangkan ideologi komunisme. Bahkan menyatakan diri bangga sebagai anak PKI juga tidak otomatis sebagai seorang komunis. Jadi prinsipnya negara ini tidak bisa bertindak sesuai dengan kemauannya sendiri tanpa melihat unsur-unsur pidana dari pasal 107 itu. Jadi kalau unsur-unsur pidana dalam pasal 107 tidak dipenuhi, tentu kita atau pemerintah atau dalam hal ini pemerintah negara tidak bisa bertindak apapun. Lalu yang ketiga, adanya liberalisasi di berbagai sektor. Inikah justru menunjukkan watak kapitalis bukan sosialis. Jadi sebenarnya ideologi penguasa hari ini tuh apa? Gitu ya. Sementara di sisi lain mengakunya adalah ideologi Pancasila. Bagaimana ini saudara sekalian jawabannya? Nah, kalau mau kita copy paste ya di Tiongkok, maka komunisme sudah mengalami metamorfose. Ideologi pemerintahannya mungkin tetap komunisme, tetapi ekonominya itu sudah kapitalis. Nah, saya di beberapa kesempatan juga menyatakan, nah kita dengan ideologi Pancasila bagaimana? Apakah kita konsisten dengan ideologi Pancasila atau kita justru menganggap Pancasila itu hanya sebagai tabula rasa? Jadi kertas putih yang warna coraknya tergantung siapa yang akan mengisi, yaitu siapa penguasa yang akan mengisinya. Jadi bisa sangat liberal kapitalis, juga bisa sangat sosial komunis. Atau di antara keduanya, setengah komunis, setengah liberal kapitalis. Keempat, seharusnya penguasa ini semestinya mengambil kebijakan seperti apa? Saudara sekalian, kembali ke Pancasila sebagai dasar negara, bukan sebagai ideologi. Ya. Kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945 yang asli. Bukan hasil amandemen. Ini pilihan-pilihan saudara sekalian. Kebijakan harus mencerminkan garis besar haluan negara yang sebenarnya ada di dalam
Undang-Undang Dasar 1945. Misalnya dalam hal pilkada sekarang, kenapa harus dijalankan misalnya di tengah pandemi ya? Waktu itu kita juga jalankan. Jika keselamatan rakyat adalah hukum yang tertinggi. Ini kan beberapa kali disampaikan oleh pimpinan ya negara, ya, pimpinan pemerintahan di negeri ini bahwa dinyatakan salus populi suprema lex esto. Nah, lebih baik waktu itu ya saya berpikir mestinya itu bisa ditunda atau kepala daerah itu dipilih bukan secara langsung tetapi dipilih secara perwakilan di DPRD. Jadi kalau gubernur ya dipilih oleh DPRD tingkat provinsi, sedangkan bupati atau wali kota dipilih oleh DPRD di tingkat kota atau kabupaten. Toh di dalam Undang-Undang Dasar 1945 sendiri juga tidak disebutkan bahwa kepala daerah, baik gubernur maupun bupati wali kota itu dipilih secara langsung. Tidak ada ketentuan begitu. Adanya hanya dipilih secara demokratis. Nah, demokratis berarti bisa perwakilan juga bisa langsung. Ketika misalnya negara dalam kondisi yang berat, negara dalam kondisi yang berbahaya atau darurat, kenapa kita tidak mengubah pemilihan itu secara perwakilan oleh DPRD? Itu kan langkah yang sangat strategis. Baik, yang kelima, dalam perspektif hukum, bagaimana analisis tentang adanya upaya pembuatan hukum di Indonesia untuk menyudutkan umat Islam misalnya, dan secara tidak langsung membuka pintu untuk kebangkitan komunisme. Saudara sekalian, pembentukan hukum mestinya kembali kepada tata cara ya, bagaimana hukum itu dibentuk atau peraturan pembentukan peraturan perundang-undangan. Kita dasarkan pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, junto Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 ya, tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Nah, berdasarkan undang-undang itu kita bisa mendapati bahwa Pancasila itu adalah sebagai sumber dari segala sumber hukum negara. Nah, dalam pembentukan hukum, mestinya Pancasila itu ditempatkan sebagai kaidah penuntun. Nah, misalnya bagaimana? Kalau kita lihat di sila pertama misalnya, sila pertama itu dikatakan sebagai tiang turus Pancasila. Maka seharusnya pembentukan undang-undang di Indonesia tidak boleh bertentangan dengan ketuhanan yang Maha Esa. Tidak boleh bertentangan dengan agama, termasuk agama Islam. Bukankah kita ini juga disebut namanya sebagai religious nation state? Kita bukan sebagai negara sekuler, apalagi dikatakan sebagai negara ateis. Jelas kita tidak begitu. Nah, upaya penyudutan umat Islam itu terjadi karena Islam memang berusaha untuk menentang dua ideologi besar dunia. Yaitu apa? Ideologi kapitalisme dan ideologi komunisme. Yang itu sudah juga diterapkan di negara ini. Nah, liberal kapitalisme, sosial, komunisme itu sudah kita terapkan ya di negeri ini. Dan sekarang saudara, keduanya itu telah beririsan, ya bahkan menyatu menjadi ideologi yang beririsan tadi. Jadi bisa dikatakan ideologi kapikom ya, ini istilah ya, ideologi kapikom. Apa maksudnya? Berkarakter pemerintahannya itu demokratis tetapi otoriter dengan sistem ekonomi kapitalistik. Jadi dalam hal ini bisa kita katakan ya kapitalis, komunis, kapikom. Oleh karena itu bisa kita mengendus ya indikasinya bahwa negara itu beralih dari negara demokrasi menjadi negara demokrasi sentralisme. Ya, jadi ini sudah campur-campur kita ini, tidak murni lagi. Jadi tuan dan puan, bagaimana? Apakah dengan kejadian-kejadian atau fakta itu lalu kita bisa mengatakan atau menanyakan kita ini serius atau enggak ya untuk menekan laju perkembangan atau bangkitnya ideologi komunisme? Jika ternyata kita mengagungkan bahkan bekerja sama dengan negara yang notabene-nya berideologi komunisme.
Ya, sebagai negara tetangga saya kira tidak ada masalah ya. Tetapi kalau misalnya sampai kita itu dengan terang-terangan memuji keberhasilan suatu negara lantaran menganut komunisme seperti di negara Cina ya. Ada pimpinan partai yang menyatakan begitu. Yang jelas Cina itu berhaluan ideologi komunisme. Tapi kenapa kita justru atau kenapa ada pimpinan partai yang justru mengagung-agungkan keberhasilan negara Cina yang berideologi komunisme itu? Saya kira itu juga perlu kita pertanyakan. Apakah di situ kita katakan serius enggak kita untuk menekan laju perkembangan ideologi komunisme di Indonesia? Ketika demikian adanya, kita mengagungkan bahkan mungkin mempromosikan, maka jangan salahkan jika pihak yang mendukung ideologi ini berupaya untuk membangkitkan ideologi komunisme dengan wajah yang tentunya baru. Nah, yang perlu dicatat di sini adalah generasi pendukung ideologi itu boleh mati, tapi ideologinya tidak akan pernah mati. Oleh karena itu ya, kata yang paling tepat apa? Ya waspadalah. Kejahatan terjadi bukan hanya karena ada niat pelakunya, tapi juga karena kesempatan. Waspadalah, waspadalah. Waspadalah. Boleh jadi aroma ideologi komunisme itu menyeruak di tengah kita. Dalam mudanews.com tanggal 21 September 2021, Rizal Fadilah menyatakan bahwa gampang sekali kok untuk menunjukkan indikasi bangkitnya komunisme. Segampang Susaning Tias Nevo yang juga pernah saya videokan di sini ya, persoalan ini, yang dengan mudah mengklaim bahwa ada ciri-ciri terorisme yang berbasis Islamofobia. Itu pun dengan analisis yang cukup gampang begitu. Nah, untuk mengendus ciri-ciri geliat komunis tidak perlu pusing pada kritik, mau disebut abal-abal atau pikiran dengkul gitu ya. Ini Rizal Fadilah mengatakan begitu ya, oke-oke saja begitu. Nah, Rizal Fadilah mengajukan ada 10 ciri-ciri geliat komunis di negeri ini yang bisa disimak sebagai berikut. Yang pertama, revolusi mental ya, sebagai aktualisasi dari slogan Ketua CC PKI DN Aidit yang memulai dengan menghapus nama dirinya Ahmad. Kemudian yang kedua, meminimalisasi bahkan mengeliminasi peran agama dan tokoh-tokoh agama. Agama ditempatkan sebagai penghambat kemajuan dan pembangunan. Agama bersimbol politik adalah musuh yang harus dihabisi. Persekusi dan kriminalisasi ulama dan tokoh agama menjadi model dari kebijakan politik. Misalnya ada pembubaran HTI dan juga FPI, penjaliman terhadap HRS, ya Munarman, serta pembunuhan sadis terhadap anggota Laskar FPI yang mengalami unlawful killing. Itu bisa menjadi indikasi. Kemudian yang ketiga, penistaan agama merajalela dan terproteksi. Buzzer bayaran bukan saja membela tuan jilatannya, tetapi juga menyerang keyakinan agama. Yang keempat, perlindungan dan persahabatan dengan RRC. Komunis butuh support global dan saat ini pengendali kekuatan global itu adalah Republik Rakyat Cina. Kelima, kepercayaan diri tokoh-tokoh minoritas untuk tampil di panggung politik akibat dukungan Taiwan. Yang keenam, kehadiran TKA Cina di Indonesia. Mereka dipastikan berideologi komunis karena ketentuan hukum kewarganegaraan negara Cina. Yang ketujuh, adu domba antar agama dan golongan dengan menyembur fitnah dan dalam hal ini konflik kemudian dibangun. Kedelapan, semangat untuk menghapus Tab MPRS nomor 25 MPRS tahun 66 karena dianggap menghalangi pengembangan komunisme. Kesembilan, gerakan pelurusan sejarah dengan membangun citra bahwa pelaku kudeta itu bukan PKI tetapi Soeharto. PKI sebagai korban, skenario Amerika, serta mengangkat kasus-kasus pembunuhan kader PKI oleh TNI dan umat Islam. Ditambah dengan membangun isu rekonsiliasi dan rehabilitasi. Terakhir, ke-10, banyak yang teriak komunis sudah tidak ada. Komunis sudah kompromi dengan kapitalis dan sering juga ada yang menyatakan tunjukkan
mana PKI atau komunis di Indonesia, serta ungkapan serupa agar kita mengabaikan dengan paham komunisme. Puan dan tuan, akhirnya ya hanya kewaspadaanlah modal kita utama. Benar apa yang direkomendasikan oleh Rizal Fadilah ini bahwa kewaspadaan terhadap gerakan komunis selayaknya ditingkatkan. Oligarki dan korporatokratisme serta jurang kaya dan miskin yang semakin lebar membuka celah untuk tumbuh dan bangkitnya komunisme. Penyusupan pada birokrasi, pada partai politik dan instansi pemerintah lainnya adalah model gerakan tanpa bentuk dari ex-PKI dan juga dengan demikian adalah komunisme. Jadi, bukankah dalam hal ini lebih baik kalau kita berada di barisan pejuang yang bertekad untuk menghentikan langkah kebangkitan ideologi komunisme di Indonesia? Atau kita ingin berada di koordinat barisan pecundang yang tidak mau bercermin dengan sejarah kelam bangsanya? Tetaplah radikal, ramah, terdidik, dan berakal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.